Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Satu ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, dan sering menjadi tema-tema tausiah dalam berbagai kesempatan. Tidak ada salahnya kalau pada kesempatan kali ini kita kembali menelaah ayat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Ayat-ayat tersebut memberikan begitu banyak pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat itu adalah, pertama, bahwa ujian dari Allah merupakan sebuah keniscayaan. Sebab Allah mengatakan, wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian, dengan mempergunakan lam taukid dan ditambah dengan nun at-taukid di belakang, diapit dengan dua penegasan. Artinya Allah pasti akan menguji manusia. Allah memberikan satu kepastian bahwa tidak ada manusia yang bisa mengelak, bisa menghindar dari ujian Allah. Selama ada di dunia, pastilah manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap manusia harus menyiapkan diri menghadapi ujian dari Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengucapkan aku beriman, tetapi kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, pasti kami akan menguji mereka. Kami uji orang-orang sebelum mereka. Dari sana itulah kemudian Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan mana orang-orang yang berdusta. Artinya, jamaah sekalian, ujian ini menjadi sarana untuk kita mengetahui siapa yang benar dalam imannya, siapa yang berdusta dalam imannya, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang benar-benar istiqamah di jalan Allah dan siapa yang ringkih, yang mudah jatuh dan goyah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama bisa kita ambil pelajaran bahwa ujian adalah satu keniscayaan. Yang kedua, jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in. Allah menguji dengan sedikit saja. Ujian Allah tidak banyak. Ujian Allah hanya sedikit. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi kata bisyai'in menunjukkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak banyak, tetapi sedikit.
sedikit dari rasa takut, sedikit dari rasa lapar dan seterusnya. Tidak semuanya Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita. Nah, karena ujian yang diberikan Allah disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk menerimanya. Allah menguji hanya untuk sekedar melihat kualitas keimanan kita, untuk meninggikan derajat, untuk mengingatkan dan menegur, bukan seperti yang diberikan kepada orang-orang kafir. Allah Ta'ala memberikan kepada mereka azab yang bisa membinasakan. Tetapi kepada orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban disesuaikan dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan ujian, beliau mengatakan, tidaklah Allah memberikan ujian kepadaku kecuali di dalamnya ada 4 karunia yang diberikan oleh Allah. Di antara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, aku bersyukur bahwa ujian tersebut tidaklah lebih berat daripada yang menimpaku. Artinya apa? Allah memberikan ujian karena Allah Ta'ala tahu kadarnya disesuaikan dengan kemampuan kita menerima ujian tersebut. Ini yang patut kita fahami dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujian yang diberikan oleh Allah itu bentuknya beragam. Allah bisa menguji manusia dengan rasa takut. Bisyai'in minal khauf. Takut kepada musuh, takut pada kezaliman atau kekejaman seseorang, takut pada kebengisan penguasa, takut pada gangguan makhluk halus, termasuk takut pada corona, dan berbagai ketakutan yang lainnya. Kadang Allah Ta'ala menguji manusia dengan rasa takut tersebut. Bisyai'in minal khawf. Itu ujian dari Allah. Ada pula yang diuji oleh Allah walju' dengan rasa lapar. Ada yang diuji dengan rasa lapar. Tidak ada makanan yang bisa dia makan. Entah karena memang tidak ada makanan yang bisa dimakan, karena kekeringan, karena kemarau, atau karena terisolasi, seperti yang terjadi di beberapa negeri, misalnya di Yaman, di Afrika, atau di beberapa daerah-daerah kering yang lainnya. Atau juga bisa jadi ada makanan, tetapi tidak bisa dia memakannya karena penyakit yang dia derita, sehingga rasa lapar itu dirasakan olehnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kadang Allah menguji dengan takut, kadang Allah menguji dengan rasa lapar. Atau wa naqsim minal amwal, Allah menguji dengan kekurangan harta. Bisa jadi pada saat semacam sekarang ini misalnya kondisi ekonomi yang lesu, ya, banyak usaha yang bangkrut, ya, ada pula kemudian bencana di berbagai tempat, ada kebanjiran, ada longsor, ada pesawat yang jatuh, ya, ada juga yang dirampas atau bahkan disita atau dijarah oleh orang dan seterusnya. Jadi ada ujian yang menimpa manusia berbentuk kekurangan harta. Ada juga ujian yang lainnya adalah kehilangan jiwa. Jadi Allah Ta'ala mengatakan wa naqsim minal amwali wal anfus. Bisa jadi Allah menguji dengan wafatnya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Dan subhanallah, pada masa pandemi ini begitu banyak orang-orang yang kita kenal, kita cintai, yang dekat dengan kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kolega kita yang kemudian meninggal dunia dan seterusnya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lainnya Allah Ta'ala mengatakan wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bisa jadi kekurangan buah, ya, sayur, panen dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, beragam ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Nah, kemudian sesudah itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Tetapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian Allah itu pasti
Ujian Allah diberikan kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan beragam ujian yang dihamparkan oleh Allah. Tetapi kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tahan. Orang-orang yang kokoh dalam keimanan. Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, langsung dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu bahwa dirinya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia bersabar dengan sabar yang indah. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengutuk, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sumpah serapah dan seterusnya. Dia berharap balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah hakikat kehidupan yang memang penuh dengan ujian. Nah, orang-orang yang semacam itu, orang yang semacam itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang semacam itu, pertama dia akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Maknanya orang yang sabar, orang yang tetap istiqamah di jalan Allah, dia akan mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Dia akan diberikan kelapangan oleh Allah dari gelap yang menghimpitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan salawat kepada manusia, artinya Allah akan memberikan cahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Allah yang memberikan salawat kepada kalian dan juga malaikatnya. Apa maksudnya? Untuk mengeluarkan kalian dari gelap menuju kepada cahaya. Masya Allah. Kalau kita mendapatkan salawat dari Allah, berarti siap-siaplah mendapatkan cahaya yang terang sesudah gelapnya ujian yang menimpa. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan orang yang sabar juga akan mendapatkan rahmat. Rahmat inilah yang kita butuhkan. Kalau kita sabar, insya Allah rahmat Allah akan diturunkan. Dengan rahmat itulah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dia akan semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan kepada kita bahwa manusia akan diuji. Tapi masa ujian itu tidaklah lama. Masa ujian itu sebentar. Sesudah itu ada janji, ada karunia, ada balasan terbaik yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat mereka yang sabar. Kita berharap mudah-mudahan di tengah banyak musibah yang menimpa kita sekarang ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita agar kita tetap bisa bersabar di jalan Allah, istiqamah di jalan Allah, faham bahwa kita ini ada di dunia karena Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa selama di dunia kita memang akan banyak diuji oleh Allah, tetapi ada yang kita harapkan dari Allah, yaitu karunia balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita kepada kelompok orang-orang yang sabar di jalan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.